Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Kila Andi dari kelas 92. Di sini saya akan mempresentasikan kasus Pulau Rempang, yaitu kasusnya proyek Rempang Eco City. Sebelum masuk ke penjelasan, ada daftar isi yang terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, dasar hukum, yang ketiga, solusi, dan yang keempat, action plan. Langsung saja masuk ke dalam penjelasannya dan simak baik-baik ya. Identifikasi masalah. Yang pertama, proyek Rempang Eco City berpotensi menggusur ribuan warga, termasuk komunitas adat Melayu tua yang telah tinggal di pulau tersebut selama beberapa generasi. Yang kedua, kurangnya konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek menimbulkan rasa ketidakadilan dan penolakan. Yang ketiga, penolakan terhadap relokasi dan kompensasi yang dianggap tidak memadai dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Dan yang keempat, potensi hilangnya warisan budaya, identitas, dan mata pencaharian tradisional masyarakat adat. Identifikasi masalah. Yang pertama, rencana pembangunan pabrik kaca memerlukan penambangan pasir kuarsa dalam skala besar, mengancam ekosistem laut dan terumbu karang di sekitar Rempang. Yang kedua, kebutuhan air yang besar untuk operasional industri dan potensi pembuangan limbah dapat mencemari sumber daya air dan lingkungan. Yang ketiga, pembukaan lahan seluas ribuan hektar berpotensi menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat alami flora dan fauna, termasuk kawasan hutan lindung. Dan yang keempat, ketiadaan atau ketidakjelasan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL pada awal proyek menimbulkan kekhawatiran serius. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya informasi yang jelas dan terbuka dari pemerintah dan pengembangan terkait detail proyek, termasuk rencana relokasi, kompensasi, dan AMDAL. Yang kedua, proses pengambilan keputusan yang terkesan tertutup menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, adanya dugaan potensi konflik kepentingan yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan dan perusahaan pengembang. Dan yang keempat, pembatalan status proyek strategis nasional menimbulkan ketidakpastian mengenai kelanjutan dan arah proyek. Selanjutnya, penjelasan mengenai dasar hukum. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023. Peraturan ini secara khusus memberikan dukungan signifikan terhadap pengembangan Rempang Eco City. Yang kedua, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menetapkan Rempang Eco City sebagai PSN, yaitu ada 4 poin. Poin pertama, awalnya proyek ini ditetapkan sebagai PSN melalui keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Poin kedua, sebelumnya Permenkom Nomor 21 Tahun 2022 juga mengatur daftar PSN, namun Rempang Eco City belum termasuk di dalamnya. Poin ketiga, Permenkom Nomor 7 Tahun 2021 merupakan peraturan dasar yang beberapa kali diubah terkait daftar PSN. Dan poin keempat, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menjadi landasan hukum bagi berbagai PSN di Indonesia. Selanjutnya, penjelasan mengenai solusi. Yang pertama, dialog transparan dan bermakna. Pemerintah dan pengembang harus membuka dialog yang jujur, transparan, dan berkelanjutan dengan seluruh elemen masyarakat Rempang, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan warga terdampak, dengan aspirasi, kekhawatiran, dan usulan mereka secara seksama. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan hak adat. Pemerintah perlu mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Libatkan ahli hukum adat untuk memastikan keadilan. Dan yang ketiga, kompensasi yang adil dan layak.
Tawarkan opsi kompensasi yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga relokasi yang layak dengan fasilitas sosial dan ekonomi yang memadai, serta peluang untuk mempertahankan mata pencaharian. Pertimbangkan pula kompensasi non-materi atas kehilangan warisan budaya. Selanjutnya, penjelasan mengenai solusi. Yang pertama, kajian lingkungan yang komprehensif dan transparan. Lakukan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL yang mendalam, melibatkan ahli independen dan partisipasi publik. Hasil kajian harus dipublikasikan secara transparan. Yang kedua, prioritaskan pembangunan berkelanjutan. Desain ulang proyek dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan laut dan darat. Pertimbangkan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dan yang ketiga, konservasi dan restorasi ekosistem. Alokasikan area khusus untuk konservasi dan restorasi ekosistem yang terganggu akibat proyek. Libatkan ahli lingkungan dan masyarakat lokal dalam upaya ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai solusi. Keterbukaan informasi publik, pemerintah dan pengembangan harus menyediakan akses informasi yang mudah dan lengkap mengenai detail proyek, termasuk rencana induk, perizinan, anggaran, dan dampak sosial lingkungan. Mekanisme pengawasan independen, libatkan pihak independen, akademisi, organisasi, masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan komitmen. Saluran pengaduan yang efektif. Sediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait proyek. Pastikan ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Evaluasi dan koreksi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek. Bersedia untuk melakukan koreksi atau penyesuaian jika ditemukan dampak negatif yang signifikan. Selanjutnya, penjelasan mengenai action plan, yaitu ada 5 poin. Poin pertama, pembentukan tim dialog inklusif, pembentuk tim independen yang melibatkan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat Rempang, ahli sosiologi, antropologi, dan fasilitator mediasi. Yang kedua, sesi dialog awal yang terstruktur. Selenggarakan serangkaian pertemuan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat Rempang untuk mendengarkan aspirasi, kekhawatiran, dan pengumpulan data sosial budaya dan komprehensif. Yang ketiga, pembentukan tim kajian hak adat, gandeng ahli hukum adat dan perwakilan masyarakat adat untuk melakukan kajian mendalam mengenai hak-hak tradisional dan status kepemilikan lahan. Yang keempat, pembentukan tim kajian lingkungan awal, libatkan ahli lingkungan independen untuk melakukan asesmen awal kondisi lingkungan dan mengidentifikasi potensi dampak utama proyek. Yang kelima, pembentukan saluran komunikasi publik, siapkan platform informasi, website, media sosial, pusat informasi, dan saluran pengaduan yang mudah diakses. Selanjutnya, penjelasan action plan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, analisis mendalam hasil dialog dan kajian. Tim dialog dan kajian menganalisis seluruh informasi yang terkumpul untuk merumuskan rekomendasi perubahan rencana proyek. Yang kedua, penyusunan rencana relokasi dan kompensasi yang adil. Berdasarkan kajian hak adat dan dialog, susun rencana relokasi yang layak dan paket kompensasi yang adil dan komprehensif, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusannya. Yang ketiga, penyusunan AMDAL yang partisipatif. Lakukan studi AMDAL yang mendalam dengan melibatkan ahli independen, masyarakat terdampak, dan mempertimbangkan hasil kajian lingkungan awal. Publikasikan draft AMDAL untuk mendapatkan masukan publik. Yang keempat, revisi rencana induk proyek. Integrasikan hasil dialog, kajian hak adat, dan AMDAL dalam revisi rencana induk proyek dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, minimalisasi dampak lingkungan, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, pembentukan mekanisme pengawasan independen. Bentuk tim pengawas independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan ahli terkait untuk memantau proses perencanaan dan implementasi.
Selanjutnya penjelasan action plan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, implementasi rencana relokasi dan kompensasi. Laksanakan proses relokasi dan pembayaran kompensasi secara transparan dan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, implementasi rencana pembangunan yang direvisi mulai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana induk yang telah direvisi dan disetujui. Yang ketiga, pelaksanaan program konservasi dan restorasi lingkungan. Implementasikan langkah-langkah konservasi dan restorasi ekosistem sesuai dengan rekomendasi AMDAL. Libatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Yang keempat, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, inisiasi program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang ekonomi masyarakat lokal dalam konteks proyek ekowisata dan sektor lainnya. Sekian presentasi dari saya tentang kasus Pulau Rempang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.